Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru menyelesaikan salat tarawih dan witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di malam-malam Ramadan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Salam dan salam selalu kita hadirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian yang lalu kita sampai pada ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Pertama kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau sampaikan di sini bahwasanya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan tersebut. Artinya orang-orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dai, kalau konteksnya sekarang, para mubaligh atau siapapun yang mengajak kita kepada kebaikan. Kebaikan yang hakiki, bukan kebaikan yang semu. Karena kebaikan dalam pandangan manusia ini macam-macam. Ada orang yang mengatakan orang itu baik kalau mengikuti adat istiadat yang ada. Saya ini kalau dalam kalangan orang Medan enggak orang baik saya. Karena banyak adat istiadat Medan, terkhusus orang Batak yang tidak saya setujui. Ya, misalnya kalau pernikahan dalam kalangan kami, orang seperti saya harus upah-upahnya harus tinggi. Harus ada adat manortor namanya. Manortor itu enggak cukup kalau cuman kambing yang dipotong, enggak cukup, harus lembu sampai 10, 15. 3 hari 3 malam pestanya. Padahal kalau kita maunya simpel aja, kalau bisa sah selesai gitu ya. Kalau dalam adat Jawa, orang yang tidak mengikuti adat Jawa dianggap tidak baik sama orang Jawa yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat.
Maka kita berbicara di sini adalah kebaikan yang fundamental. Kebaikan yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ini yang dikatakan setiap orang yang mengajak kepada kebaikan. Walau demikian, hadirin rahimakumullah, tidak semua adat istiadat itu harus ditentang. Karena ada adat istiadat yang secara filosofi itu sangat mengandung banyak kebaikan. Ya, mengandung banyak kebaikan. Dan saya tidak membahas ini karena begitu panjang. Tapi yang mau kita tekankan, ikutilah setiap orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Kebaikan yang membuat pertama kehidupan dunia kita makin baik. Yang kedua, kehidupan kita bermasyarakat semakin baik. Baik masyarakat kecil ataupun yang besar, ya semakin baik jika kita mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Selanjutnya dalam ayat yang sudah pernah kita baca, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti, wahai kaumku, ikutilah man la yas'alukum, orang-orang yang tidak meminta kepada kalian ajra, upah, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yaitu ikutilah para rasul-rasul yang benar, terpercaya, yang mukhlis, yang tidak meminta kepada kalian ujrah 'alal iman, yang tidak meminta upah. Wa hum 'ala hadin wa basirah, dan mereka benar-benar berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fi ma yad'unakum ilaih, padahal yang kalian diajak oleh mereka kepada hal tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya meminta upah dari dakwah? Ya. Apa hukumnya meminta upah dari dakwah? Pertama kita perhatikan, ikuti olehmu orang-orang yang tidak meminta upah. Apa hukumnya meminta upah dari dakwah? Kalau tahun 2000, di bawah 2010 viral ya, ustadz-ustadz bertarif, ya, dibenarkan nggak dalam Islam? Dalam hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik rezeki adalah yang kalian dapatkan dari kitabullah. Ya, sebaik-baik rezeki adalah yang kalian dapatkan dari kitabullah, dari mengajar Al-Quran, dari mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya ngajar, habis itu nanti pulang di amplopin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Walau cara mengamplop ini kan banyak sekali. Ya. Ada amplop ngasihnya begini. Ustadz, ini Ustadz. Seakan-akan ngasih amplopnya ini ilegal, Pak. Ya, ngasih amplop itu Ustadz itu ilegal. Ustadz, ini Ustadz, nggak boleh ada yang tahu. Ada amplopnya itu terang-terangan. Ustadz, tafadhal Ustadz, boleh. Ada amplopnya, saya pernah juga dikasih amplop itu pakai map, ya, gede, isinya masya Allah, ya. Isinya masya Allah ini bukan banyak ya Pak ya, cuman mapnya aja yang besar ya, nggak apa-apa itu. Ada juga profesional, ya, ngasih amplopnya profesional, dibawa ke ruangan, dikasihkan minum buah-buahan, baru disodorkan kwitansi, Ustadz, tanda tangan Ustadz di sini Ustadz, ya, sekian dipotong pajak, ya.
Ustadz ceramah dipotong pajak juga ternyata ya. Bukan hanya motivator juga. Bukan hanya motivator saja, tapi dipotong pajak juga Ustadz kalau ceramah. Ya. Terlepas dari itu semua. Ada ustadz bertarif, saya mau dibayar sekali ceramah 30 juta. Ya. Dan kalau saya diminta untuk terbang ke Bali, anak saya harus ikut, istri saya harus ikut. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari ini semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hukum pertamanya bahwa seseorang itu boleh mengambil ujrah, boleh mengambil upah dari mengajar kitabullah. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh juga bertarif. Kalau pelawak-pelawak yang merusak akhlak manusia itu bertarif dia, sampai bisa membeli Lamborghini, ya kan? Rumahnya lebih gede daripada rumah itu, yang depan itu. Ya, dalamnya dalam kolam renang dan sebagainya. Kalau mereka bertarif dan kita mau bayar mereka bertarif, kenapa kita menghina ustadz-ustadz yang bertarif? Ya. Apa salahnya beliau bertarif? Lah, itu enggak ikhlas. Lah, ente udah belah hatinya, Pak. Makanya ente bilang gak ikhlas dia. Sudah ente belah hatinya. Sudah ente tahu dalam hatinya dia menetapkan tarif itu tanda gak ikhlas. Apakah itu tanda tidak ikhlas? Apakah orang yang tidak meminta apa-apa itu ikhlas? Mohon maaf ini, misalnya tadi kultum tadi. Imam kita sekalian imam. Ya kan begitu saja, nggak ada apa-apa. Apakah kita bilang beliau ikhlas? Belum tentu. Karena yang namanya ikhlas ini, hadir rahimakumullah, tidak bisa ditakar dari fisik dan tidak bisa ditimbang dari bayaran. Karena sensitif sekali dia. Saya ingat sekali almarhum Kiai Haji Zaidun MZ. Ya, ini yang cerita sama saya, uak saya, beliau di angkatan laut. Satu ketika sama komandannya diminta supaya mengundang Kiai Haji Zaidun MZ. Nah, pas ngelobi manajemen, nggak turun dari 50 juta. Wah, ini terakhir Pak, 50 juta. Tapi budget kami cuma 15 juta. Wah, gimana ya Pak ya? Ini standarnya seperti itu Pak. Kemudian akhirnya ya udahlah, karena mentok sama manajemen, dihubungilah Kiai Haji Zaidun MZ. Apa kata Kiai Zaidun MZ? Sama angkatan laut mah berapa aja bismillah. Tapi dibayar 15 juta itu. Itu tahun 2006. Ya, dibayarnya 15 juta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Kiai Haji Zaidun MZ ini almarhum, beliau meminta seperti itu bukan karena beliau mau mengkayakan diri. Tapi pertama beliau punya pesantren. Ya, yang di dalamnya dididik anak-anak kaum muslimin menjadi mubalik. Di dalamnya ada anak-anak yatim, ada anak-anak yang miskin yang tidak mampu membayar, beliau gratiskan. Yang kedua, kalau beliau dakwah di daerah pedalaman, itu nyewa helikopter sendiri. Ya, nyewa helikopter sendiri, nggak dibayar sama orang lain. Kenapa? Karena beliau udah pastikan kalau saya minta di sana dibayarin pakai helikopter, sanggup nggak mereka bayarnya? Mana sanggup. Jadi beliau sampai pedalaman itu nyewa helikopter sendiri, pakai uang sendiri. Dan saya mendengar itu dari teman-teman yang dekat dengan beliau pas di Jakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka takaran orang ikhlas ini
tidak bisa dilihat dengan fisik dan tidak bisa ditimbang dengan hitungan. Maka perlu kita membuat mengembalikan yang namanya ikhlas itu urusan masing-masing. Tadi saya katakan bahwasanya tidak bisa ditimbang dengan fisik. Bisa jadi orang yang meminta upah itu ikhlasnya lebih tinggi daripada orang yang tidak meminta upah. Ya, tetapi hati-hati. Ya, ini saya sampaikan sama teman-teman para dai juga, hati-hati. Karena biasanya kalau sudah kadung dibayar mahal, habis itu datang ke masjid yang dibayar rendah, seringnya balik ke masjid yang membayar rendah itu susah. Ini saya dapat dari teman-teman Jakarta. Pas datang ke tempat saya jamu, kemudian ngobrol. Beliau tanya begini, Syekh, kalau di Jogja ini sekali ceramah berapa dibayar Syekh? Tanya sama saya begitu. Saya sering dipanggil begitu, canda-candaan Syekh gitu. Saya bilang, Bang, kalau di sini Bang, siap dibayar mahal, siap dibayar rendah, siap dibayar dengan Ustadz, syukron jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Besok kami panggil lagi. Udah terima kasih gak ngasih apa-apa itu. Besok kami panggil lagi. Saya bilang, harus siap di Jogja seperti itu Ustadz. Masya Allah antum dakwah ya. Ya iya. Saya bilang, kalau gak begitu gak teruji kita. Saya bilang gitu. Gak teruji iman kita. Kalau di Jakarta Pak, di Jakarta bayarnya itu 1 juta itu rendah. Masjid bayar ustadz 1 juta itu rendah Pak. Ya. Ada kakak kelas saya, satu tingkat di atas saya di Libya. Beliau bilang, saya diundang di rumah Syekh. Diundang di rumah pengajian, di rumah keluarga. Pulang Syekh diamplopin. Diamplopin. Kok tebel banget saya bilang kata beliau. Saya buka Syekh, 3 juta Syekh. Sekali ngomong tuh. Tapi penyakitnya orang Jakarta ini, penyakitnya teman-teman dai Jakarta, kalau dipanggil di tempat yang bayarannya lebih rendah daripada itu, terganggu niatnya. Ya, terganggu niatnya. Maka kita penting untuk mengikhlaskan niat. Bagi para dai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini para dai ini yang saya maksud bukan hanya ustadz saja, bukan hanya mubaligh saja, bukan hanya orang-orang yang mengajar agama saja. Takmir masjid juga dai. Ibu bapak yang mengurusi majelis ta'lim, majelis zikir juga dai. Bapak ibu yang mengurus TPA, yang mengurus TK, yang di dalamnya anak-anak kaum muslimin dididik gratis, itu juga dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu memperbaiki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat bahwasanya para rasul dahulu ketika berdakwah, apa kata mereka? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak perlu, kami tidak meminta dari kalian jaza, balasan, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Takaran ikhlas ini itu cuma 2 saja. Takaran ikhlas Bapak Ibu yang dirahmati Allah hanya 2 saja. Yang pertama, istiqomah dia dalam berdakwah, istiqomah dia dalam beramal, istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, tidak naik, ya, atau tidak tinggi hati ketika dipuji, dan tidak patah semangat saat dihina. Cuman ini takaran orang ikhlas. Ya. Cuman ini takaran orang ikhlas. Istiqomah dia dalam beramal soleh. Yang kedua, tidak naik saat dipuji dan tidak jatuh saat dia dihina. Dan kita bisa menakar itu. Kalau saya lagi dipuji, saya naik enggak ya? Kalau saya dihina, saya jatuh enggak ya?
Konsepnya sama dengan bala. Takaran orang pandai bersyukur itu adalah dia selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Bukan hanya pas rezeki banyak bersyukur, ketika rezeki turun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti olehmu yang tidak meminta upah dari kalian. Terus apa yang diinginkannya? Dia hanya inginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya inginkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat tunjuk. Dai yang ikhlas, takmir masjid yang ikhlas, pengurus majelis ta'lim yang ikhlas adalah bukan sekedar menyambung estafet yang sudah ada, tetapi adalah memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan an yuhsinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang jika dia beramal dia sempurnakan. Dai, Pak, dai kalau kerjanya hanya nunggu panggilan, Pak, enggak ikhlas dia. Enggak ikhlas. Kalau ada dai, muballigh, ustaz yang kerjanya nunggu panggilan baru berdakwah, dia tidak ikhlas. Ya, dai yang ikhlas adalah tidak ada panggilan, ada panggilan, dakwah tetap jalan. Ya. Takmir masjid yang ikhlas adalah banyak jamaah, tidak ada jamaah, masjid tetap rapi, tetap bersih, agenda tetap jalan. Pengurus ta'lim, majelis ta'lim, pengurus TPA yang ikhlas adalah banyak anak yang diajar ataupun sedikit anak yang diajar, semangatnya tidak surut. Ini orang yang ikhlas. Ya, ini orang yang ikhlas. Maka penting kita memperhatikan ini. Bahasa ikhlas ini Bapak Ibu, ya, enggak seperti kita main sekte selama ini. Sedekah, Pak, ya, sedikit itu lebih baik, ya, lebih baik daripada banyak tidak ikhlas. Sedekah sedikit ikhlas lebih baik daripada sedekah yang banyak tidak ikhlas. Coba dibalik, sedekah yang banyak ikhlas itu jauh lebih baik daripada sedikit tapi diomong-omongin. Apalagi minta doa. Ya, ngasihnya 500 rupiah. Bilang sama yang dikasih, Pak, doakan saya, Pak, ya. Enggak malu. Ya, udah ngasih 500 rupiah, minta doa. Malu dong. Yang layak-layak saja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa la yas'alukum ajra, pertama tidak meminta upah. Yang kedua wahum muhtadun, dan mereka berada dalam petunjuk. Ini membuktikan bahwa seorang dai sejatinya pertama tidak boleh menunggu panggilan baru berdakwah. Yang kedua sejatinya dia harus menjaga dirinya, yang menjaga hatinya dari perkara duniawi. Yang ketiga, dia harus berupaya memperbaiki konsep ataupun agenda-agenda dakwahnya. Yang keempat, yang namanya materi dakwah, Bapak Ibu, materi dakwah itu berkembang. Materi dakwah itu berkembang, tetapi satu dengan yang lain tidak boleh ditinggalkan. Dari awal kenabian Nabi Adam alaihissalam sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mengajarkan atau mengajak satu kalimat,
la ilaha illallah. Tetapi juga mengajarkan bahwasanya menuntut atau mencari perkara dunia itu penting. Tapi jangan sampai menghilangkan agama dari kehidupan. Sampai zaman kita ini sama semuanya dai. Ya. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan seluruh apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim Bapak Ibu. Ngaku seorang muslim. Kalau ada orang Islam yang tidak bisa baca Quran, ini problem. Ya. Ada orang Islam tidak bisa baca Quran, itu problem. Kalau ada orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia, problem enggak Bu, Pak? Bu. Oh Bu. Kalau ada orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia, problem enggak Bu? Panjenengan percaya enggak ada orang Indonesia yang enggak bisa bahasa Indonesia? Ada, saya ketemu di Mekah. Orang Indonesia, kartunya orang Indonesia dari Sulawesi sana nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya pakai bahasa isyarat. Oh, panjangnya 3 hari di sini nggak pulang-pulang ke asrama. Pas haji Pak Bu, 3 hari terlantar di Masjidil Haram. Ya, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya baca dari Sulawesi. 3 hari nggak pulang ke asrama. Akhirnya saya ambil kartunya, saya telepon. Assalamualaikum Syekh, ini jemaah ente ini 3 hari nggak pulang katanya. Oh iya Pak, kami cari di mana? Di sini ada tunggu, kata bilang gitu. Akhirnya dijemput sama ketua rombongannya. Problem nggak Bu? Problem. Tapi lebih problem dan bahaya lagi kalau ada orang ngaku Islam nggak bisa baca Quran. Ya, lebih problem lagi kalau ada orang Islam ngaku Islam nggak bisa baca Quran. Tadi saya katakan bahwasanya semua kita harus berupaya mukhlis. Mukhlis ini bukan asal-asal loh Pak ya. Saya datang kemari Pak, menyiapkan pakaian yang seperti ini Pak, bukan asal-asal loh Pak. Saya pilih kitab Pak untuk ngajar di sini Pak, bukan asal-asal Pak. Bahkan saya pikir keras kemarin saya buat kopian, saya kirim sama Pak Wijaya. Pak Wijaya tolong kopian ini di copy, print, kasih sama jamaah. Itu saya nyiapkannya Pak. Lebih lama saya nyiapkan itu daripada ngisi pengajian di sini. Nyiapkan materinya itu lebih lama daripada ngisi kajiannya. Baru saya pikir, apa ini? Supaya enak. Akhirnya saya dapat buku ini, kitab ini, Al-Quran, terjemahan ini. Saya dikasih hadiah dulu sama teman-teman dari Dompet Duafa. Nah, baru di sini saya baca, ada terjemahannya langsung, enak. Ada terjemahan perkataannya. Kita lengkapi dengan tafsir Syekh Ali Sobuni almarhum yang baru meninggal sekitar 2 bulan lalu. Saya kemari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas karena Allah tapi bukan asal. Karena yang namanya ikhlas itu bukan asal. Berapa banyak hari ini orang mengaku ikhlas tapi asal. Bukan ini ikhlas. Ya. Kenapa? Karena ikhlas dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan dengan 2 tipe. Ya. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintah mereka ya, kecuali untuk menyembah aku mukhlishina, dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Kata para ulama mencakup 2 hal. Yang pertama adalah engkau menyembah Allah hanya karena Allah. Yang kedua engkau ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tidak akan bermanfaat amalnya. Ya. Ada orang semangat beramal nih. Semangat beramal. Ikhlas karena Allah. Tapi nggak mau ikut Rasulullah. Nggak bermanfaat. Apalagi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlas ini adalah orang-orang yang sudah tidak lagi mikir saat mereka melakukan sesuatu. Udah menyatu. Mereka nggak terganggu lagi niatnya. Kalau orang mukhlis masih ada gangguannya, tapi selamat dia. Mukhlas nggak bisa diganggu lagi ikhlasnya. Dan rata sifat mukhlas ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah hanya disematkan pada para waliullah dan para nabi. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia bagian daripada hamba-hamba kami yang mukhlas. Bapak Ibu, depan saya ini ada 3 minuman. Ya. Kemudian datang 2 orang haus. Bilang sama saya, Ustadz, saya haus. Boleh minta minumnya? Masya Allah, tafadhol. Ini untuk antum, ini untuk saya. Karena ada 2 orang. 1, 2, 1 sama saya. 2 orang. 3 orang. Mereka minum. Ya, pas saya kasih ini, ya, bagi-bagi, ini saya ikhlas namanya. Tafadhol, diminum. Saya minum juga. Namanya saya ikhlas. Mukhlis namanya. Setelah mereka minum, minumannya habis, masih haus. Ustaz, saya masih haus, Ustaz. Ini belum saya minum. Tafadhol, diminum. Tafadhol, enggak apa-apa. Aneh haus juga, tapi bisa lah, enggak apa-apa, diminum. Namanya aneh mukhlas. Apa ya? Itu namanya mukhlas. Jadi kalau bagi-bagi, namanya masih mukhlis. Kalau ini semua untuk ente, namanya mukhlas. Dan sifat seperti ini tidak dimiliki kecuali para nabi. Suatu ketika di perang Hunain, di perang Khandaq, ketika Rasulullah memacul batu, memacul tanah, angkat pacul begini, seorang sahabat melihat perut Rasulullah diikat batu-batu. Jadi batu-batu itu diikat dan diketatkan di perut Rasulullah SAW. Sahabat ini bilang, kayaknya Rasulullah lapar. Dia pulang ke rumah nanya sama istrinya, wahai istriku, ada makan enggak di rumah? Ada, tapi hanya untuk anak kita. Dan engkau saja wahai suamiku, siapkan untuk Rasulullah. Ya, sahabat ini siapkan untuk Rasulullah. Ini sahabat mukhlas. Semua itu punya dia, punya anaknya, siapkan untuk Rasul. Dia enggak bilang punya saya untuk Rasul, enggak. Punya anaknya juga siapkan untuk Rasulullah. Siap, kata istrinya. Pergi dia ke Rasulullah SAW. Sampai pada Rasulullah dibisikkan, wahai Rasulullah, di rumah ada makanan untuk Rasulullah. Tetapi hanya untuk cukup Rasul saja, kata sahabat ini. Masya Allah, kata jazakallah khair. Rasulullah berdiri. Kemudian Rasul berteriak, wahai sahabatku. Sahabat kita ini mengundang kita ke rumahnya. Wahai sahabatku. Ini sahabat kita ini mengundang ke rumahnya. 300 orang sahabat yang diundang. Sahabat itu tadi yang mengundang Rasulullah. Masya Allah. Gimana nih makanannya nih? Ya. Bapak Ibu bayangkan, Rasulullah yang lapar, nggak mikir Rasulullah lapar dan makan kenyang, nggak. Tapi sahabatnya, Rasulullah mukhlas. Rasulullah orang yang mukhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia hamba kami yang mukhlas. Pergilah ini Rasulullah, sahabat dan 300 orang sahabat lainnya ke rumah sahabat yang mengundang tadi makan. Kata Rasulullah, siapkan nampan, letakkan makanan di nampan itu, ya. Kemudian berikan kepada, kata Rasulullah. Sahabat tadi disiapkan nampan, diletakkan makanan di situ. Rasul ambil serbannya, ditutup serbannya, pakai serbannya. Jadi makanan itu yang di nampan
ditutup pakai serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, setiap orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Rasulullah baca doa, setiap orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya. 1 orang, 2 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang ngambil terus masih ada sampai 300 orang. Ada yang mau nambah, kenyang kan? 300 orang kenyang. Sahabat tadi yang mengundang dipanggil, ambil untukmu, untuk istrimu, untuk anakmu. Diambil untuk istrinya, untuk anaknya, untuk dirinya, sudah kata Rasulullah. Rasulullah buka, roti yang tadi diletakkan, itulah yang sisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin, bahwa yang namanya mukhlas, ya, ini yang paling tinggi sifat dalam seorang mukmin. Sampai-sampai setan mengatakan ketika dia berjanji kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, akan kugelincirkan seluruh hamba-hambamu ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Ya. Hamba-hamba mukhlas ini yang susah digelincir oleh setan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau menekankan bahwasanya itu ikhlas bukan asal. Saya ulangin, ikhlas bukan asal. Bukan asal melakukan. Ya, termasuk ini dalam bulan Ramadan saya mengingatkan, puasa kita ikhlas itu bukan asal. Puasa yang ikhlas itu yang menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa, dan yang kedua mengurangi nilai puasa itu. Yang kedua, perhatikan tilawah Al-Quran. Kita bertadarus di masjid bukan lomba khatam Quran. Apalagi khatamnya keroyokan. Ya, bukan lomba khatam. Saya tidak pernah mengenal bahasa tadarus di Arab itu lomba baca Quran supaya cepat khatam. Gak ada saya pahami tadarus seperti itu. Asal kata tadarus adalah tadarosa ya tadarasu, saling mengajar. Asal katanya darosa ya drusu, belajar atau mengajar. Artinya orang yang bertadarus harus ada nilai-nilai yang ditanamkan di sana dari nilai yang dibaca dari Al-Quran itu. Makanya kalau saya ikut tadarus Bapak Ibu, saya ikut tadarus, diperbaiki nggak mau, hari ini saya tadarus, besok nggak mau saya ikut. Diperbaiki nggak mau. Salah mas, ulangin mas. Salah mas, ulangi mas. Nggak mau diperbaiki, ya udah besok kamu yang tadarus. Kalau nggak mau saya. Karena saya tidak pernah mengalami tadarus seperti itu. Ya, tadarus itu mengajar dan belajar dan mengajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang selanjutnya tentang zakat Bapak Ibu. Tentang zakat. Zakat yang ikhlas adalah bukan zakat yang banyak. Bukan. Zakat yang ikhlas adalah zakat yang mengikuti ketentuan. Bagaimana ketentuannya? Perhatikan nisabnya. Baik nisab zamani atau nisab mali. Baik nisab waktu atau nisab hartanya. Jujurlah, kalau punya uang ya 100 miliar, jangan cuma 500 juta yang dizakatkan. Itu tidak standar. Standarnya 2,5%. Kalau punya 100 miliar, 10%-nya 10 miliar, 2,5%-nya berarti 2,5 miliar yang harus dizakati. Jujurlah sama Allah. Dan tidak pernah ada sejarahnya orang yang zakat itu miskin, tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah kalau tidak jujur, hartanya tidak barokah. Itulah yang terjadi.
Kembali pada pembahasan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah dari kalian dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para dai tidak sekedar menunggu panggilan dan juga tetapi dia juga memiliki program dakwah yang baik. Perhatikan teman-teman dai, masyarakat yang kita tinggal di sana. Masyarakat yang kita hadir di sana. Buat pembinaan-pembinaan. Lakukan ikhlas karena Allah. Dan pembinaan yang ikhlas itu pembinaan yang memiliki target. Bukan pembinaan sekedar pembinaan, ayo baca Quran, nggak ada target, nggak bisa. Kita berbicara dakwah yang ikhlas ini. Kalau bertahun-tahun ngajar Al-Quran, tetapi jamaah tetap tidak bisa baca Quran dan tidak amalan tidak terperbaiki, perlu dievaluasi. Ya, yang mengevaluasi siapa? Ente sendiri yang evaluasi. Ajak jamaah-jamaah yang lain evaluasi. Kok kita nggak berkembang-kembang ya? Sudah 3 tahun berjalan belajar fikih, sholatnya kok masih belum benar. Baca Quran kok masih belum benar. Dievaluasi. Kita berbicara dakwah yang benar. Begitu juga pengurusan takmir masjid yang benar. Ya, perlu dievaluasi jamaah semua. Kalau kita udah berkajian, tetapi yang sholat ke masjid belum seramai yang kita harapkan, perlu evaluasi. Ya, jangan sampai ketakmiran itu sekedar simbolis. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mau hidup dan enggak mau mati juga. Ya. Dakwah juga demikian. Kalau kita sudah tahu bahwasanya dakwahnya kurang efektif karena dan itu perlu ada ilaj. Ya, perlu ada terapi. Perlu ada pengobatan. Orang-orang tertentu yang dianggap kayaknya ini memberatkan, buat agenda dakwah khusus pada orang-orang tersebut. Supaya apa? Dakwah di masyarakat makin lancar. Hadirin rahimakumullah, ini yang tadi kita bilang dakwah yang ikhlas. Jadi kita berbicara dakwah ikhlas itu bukan sekedar asal. Dipanggil, oke siap, datang. Pulang diamplopin, bukan itu. Ya. Dakwah ikhlas itu memiliki target yang benar, yang jelas, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama, dakwah yang ikhlas itu adalah berdakwah sampai berhasil atau kita meninggal dalam dakwah. Ya. Kita berdakwah sampai orang-orang taat kepada Allah atau kita meninggal dalam keadaan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi masyarakat yang kita tinggal di sana, dakwah kita sudah oke, target sudah ada, langkah-langkah, metode-metode, semuanya sudah dilakukan, tapi keras ada. Keras sekali, dakwahnya keras sekali. Ada seperti itu. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, berat kaumnya. Nabi Musa alaihissalam, berat kaumnya. Itu urusan sama Allah SWT. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insya Allah dakwah yang kita lakukan ikhlas karena Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku dan hanya kepadanya lah aku kembali
kalimat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat bahwasanya setiap orang hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim dia harus yakin bahwa pertama dia akan kembali kepada Allah. Yang kedua, tidak sekedar kembali, bahwa setiap amalannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 nabi, 3 rasul yang datang kepada kaum yang disebutkan dalam ayat ini, ya, mereka kaum-kaum tersebut mengingkari hari di mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul tersebut datang untuk mengingatkan mereka bahwasanya akan ada hari pembalasan yang semua kita akan dihisab di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita akan mulai lagi dari ayat wa ma liyal a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan semoga kita bisa hadir semuanya insyaallah, dan mohon minggu depan kita bawa Al-Quran masing-masing karena akan kita baca beberapa ayat dan Bapak Ibu bisa memperbaiki tilawahnya. Sebelum saya tutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan bebas. Saya konteks ataupun tidak, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Jadi bahasa tangan kiri ini kan dari tangan kanan teman dekat. Arti teman dekat. Yang pertama itu. Orang yang melakukan suatu amalan harus berupaya menyembunyikannya dari orang lain, ini yang pertama. Karena rentan sekali orang lain itu pertama membuat keikhlasan itu goyang, atau yang kedua melemahkan. Ente masih miskin aja sodako-sodako, keluarga ente aja gak terurus. Padahal sodakoh itu memberkahi rezeki, membuat kehidupan kita semakin barokah. Sodakoh itu menolak bala. Ini orang sodakoh, dia miskin, target dia menolak bala. Balanya apa? Jangan miskin terus. Ya, nah, maka diupayakan jangan ada orang yang tahu. Dalam beramal soleh juga demikian. Kita berupaya agar orang-orang di sekitar kita nggak ada yang tahu. Karena rentan sekali orang-orang yang lemah imannya, ya, orang-orang yang lemah imannya akan mengatakan ente sholat terus, miskin terus. Padahal nggak ada konsepnya itu, nggak ada sinergitasnya antara miskin dengan amal dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bahasa orang yang beramal atau bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu, adalah secara spesifik agar orang tersebut tidak mengungkit-ungkit amalannya. Ya. Karena akan diuji kita. Akan diuji. Berapa banyak orang yang gagal dengan ujian ini? Misalnya kita orang tua, Pak ya, orang-orang tua kami yang anak-anaknya sudah seumuran kami, atau anak-anaknya yang sudah seumuran, sudah akil balik, kita sering bilang, kamu nggak tahu selama ini bapak kerja untuk kamu. Gak usah dibilang, itu tahu semua orang. Gak usah dibilang-bilang. Ya,
Doakan saja. Ambil bahasa yang bagus. Ini rezeki Allah buat, Allah kasih sama kita. Agar kita terus memperbaiki diri kita. Bukan kita buat malah untuk hal-hal yang tidak benar. Orang yang bersedekah, beramal dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, maka pemahaman-pemahaman ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sering sekali ayat Al-Quran atau Al-Hadis menyampaikan kepada kita isyarat, ya baik yang tersurat atau tersirat, kurang lebih demikian yang bisa saya jawab. Yang pastinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ciri orang yang ikhlas tadi yang saya sampaikan, tidak bertambah amalnya saat dipuji dan tidak turun amalnya saat dihina. Dan perlu menjaga juga ini. Menjaga bahasa-bahasa yang disematkan seperti Pak Haji, Bu Haji itu. Sebelum pergi haji ikhlas dia. Pas sampai Saudi ditelepon Bu Haji, wah ada haji sekarang nih. Dan perlu dijaga ini. Makanya saya salah seorang yang tidak setuju dengan walimatus safar. Walimatus safar ini sangat rentan, ya, sangat rentan mengganggu hati. Kalau orang yang sering pergi sama macam kami ini, sering pergi, udah nggak terasa lagi itu. Bahkan kalau mau pergi aja udah. Mau pergi haji, mau pergi umrah, udah pergi aja udah. Nggak terasa lagi sama kami. Tapi orang yang pertama kali ini yang rentan sekali. Ada walimatus safar, orang-orang cerita, wah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan ini tadi saya sampaikan tidak bertambah dengan pujian dan tidak turun karena hinaan dari orang lain. Karena lebih demikian. Silakan yang lain. Ya. Ya, coba diulangin ayatnya tadi. Ali Imran ya, Ali Imran 33. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ali Imran 33. Maryam 71. Iya, pertanyaannya? Iya. Iya. Saya belum bisa jawab ini dengan baik ya. Yang pastinya nanti coba panjenengan paskan dulu apa namanya. Benar nggak ayatnya di situ sampai di situ? Berarti bukan 33. Ya. Ya. Iya, jadi 133 ya. Kemudian Maryam tadi surah apa? Berapa? 71. Wa inna minkum la fariqan wa in minkum illa wariduka kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Di sini enggak ada artinya itu di sini.
Yang pastinya begini, ayat yang di dalam surah Ali Imran ini 133, ini memerintahkan kita agar bersegera menuju ampunan Allah. Bahasa bersegera ini adalah memaksimalkan potensi yang ada. Semuanya agar semata-mata itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amal ketaatan. Bapak Ibu, kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk apa? Halo. Kerja untuk apa, Pak, Bu? Ya cari kehidupan, benar nggak ya? Cari kehidupan supaya bisa menafkahi keluarga, anak sekolah, makan yang baik. Tetapi itu lebih dari itu. Saya kalau bekerja dengan baik dan saya dapat rezeki baik, makanan saya baik, insya Allah berdiri sholat makin kuat. Insya zakatnya makin kencang. Anak akan saya sekolahkan di tempat yang terbaik. Ibadah saya akan semakin mendukung ibadah saya. Jadi tidak sekedar kita bekerja. Dan orang yang bekerja hanya untuk duniawi, itu salah. Makanya Rasulullah SAW kuatkan, tegaskan, ya, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya niat itu, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita bekerja niat dunia, salah kita, Pak, Bu, salah benar. Lillahi. Tapi kalau kita niatkan kita kerja karena Allah, saya pergi ke balai kota karena Allah, saya pergi ke sekolah karena Allah, saya bekerja di pabrik karena Allah, saya kerja di travel karena Allah, saya berdagang karena Allah, saya menjadi hakim karena Allah, semua karena Allah. Tapi saya ada hati juga, Ustaz, untuk dunia, enggak apa-apa. Itu manusiawi, tapi karenakan Allah dulu. Supaya apa yang kita dapatkan pertama berkah. Yang kedua, jika ada kerikil-kerikil yang menghalangi, kita bisa ingat, saya ini karena Allah. Kok ngambil jalan yang buruk? Ini karena Allah. Terhindar dari perkara yang buruk, yang tidak halal. Maka bahasa wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, ini adalah memerintahkan kita agar bersegera dengan memaksimalkan potensi yang ada kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaannya tentang ayat-ayat tadi mohon dikuatkan ya Pak ya, supaya kita cari jawaban yang tepat insyaallah. Yang lain mungkin dari ibu-ibu yang mau bertanya? Bapak-bapak ada lagi yang bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak, monggo. Boleh Pak. Ya.
Pertama, yang mau kita tekankan dan kita yakinkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini sifatnya kholidah, kekal selamanya sampai hari kiamat. Ya. Seluruh ayat Al-Quran ini dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas, semuanya akan kekal kholidah sampai hari kiamat. Dan tidak akan mungkin bisa ditukar oleh manusia sehebat apapun teknologinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Yang kedua, bahwa dalam ilmu Al-Quran ada subbab namanya an-nasikh wal mansukh, yaitu berkenaan dengan ayat-ayat yang dihapus dan digantikan. Berkenaan dengan ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah ada ayat-ayat yang nasikh, ada ayat-ayat yang dimansukh? Yang pertama yang mengatakan ada ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Kemudian didebat, kalau ada yang dimansukh, loh kok masih ada dalam Al-Quran? Ternyata ada ayat yang mansukh yang dikeluarkan dalam Al-Quran dan tidak tercantum dalam ayat Al-Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Tidaklah kami hapuskan atau kami lupakan engkau dengan satu ayat kecuali kami telah datangkan kepadanya yang lebih baik. Artinya ada ayat-ayat yang memang tidak lagi bagian dari Al-Quran ini, sudah dikeluarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ayat nasikh dan mansukh kata para ulama. Contohnya tentang khamar. Ayat yang pertama turun tentang khamar adalah surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan maisir. Qul fihima, katakan di dalamnya itu ismun kabirun, ada dosa besar. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Para ulama mengeluarkan konsep hukum daripada ini, bahwa setiap yang manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, maka itu haram. Ya, setiap yang manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, maka itu hukumnya haram. Mohon maaf ya, kira-kira kalau rokok manfaatnya lebih kecil atau lebih besar? Bagi perokok besar manfaatnya. Bagi yang nggak merokok kecil manfaatnya. Contohnya apa kalau besar? Wah, kalau nggak ada orang merokok, nggak ada pemberi rokok katanya gitu. Nggak akan banyak pengangguran katanya gitu ya. Nah, itu terserahlah perdebatannya bagaimana. Ini ayat pertama turun. Ayat kedua, di ayat ini khamar, judi belum diharamkan. Surah Al-Baqarah. Surah An-Nisa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kalian dekati salat, wa antum sukara, jangan kalian dalam keadaan mabok. Ternyata ada sebagian sahabat, ini sebagian besar ya, termasuk Umar bin Khattab, fase Madinah itu masih dek-dek gitu. Pas dia minum, mau sholat, amin, gitu-gitu. Wa antum sukara, sedangkan dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan. Salat dengan iman kan udah matching sama mereka dalam hati, nggak bisa dibantah-bantah. Ayat ini mau menekankan kalau lagi mabok nggak boleh salat, padahal salat wajib. Sebagian sahabat datang ayat ini mengatakan, wah bahaya ini. Kalau kita mabok gimana mau salat? Berarti harus pilih waktu yang tepat untuk mabok. Di mana waktu yang tepat? Nggak ada yang tepat waktunya. Ya.
Pilih ba'da subuh nggak mungkin. Masa sarapan pakai kamput ya. Ba'da zuhur nggak mungkin, ba'da asar nggak mungkin. Ini paling potensi adalah ba'da isya karena jauh sampai subuh. Ternyata banyak yang masih sempoyongan. Akhirnya mereka nggak enak hati. Mulailah para sahabat untuk menjaga khamar. Pokoknya pilih waktu yang tepat. Kalau minum jangan sampai mabok. Karena sholat udah menyatu dalam hati mereka. Karena udah nyatu dan sahabat-sahabat udah mulai gerah dengan khamar. Wah, jangan sampai gara-gara minum tinggalan sholat. Kalau dulu masih minum dulu baru sholat. Beberapa tahun berjalan, turun surah Al-Maidah yang menjelaskan innamal khamru, sungguhnya khamar itu, wal maisiru, judi itu, wal ansab, mengundi nasib, wal azlam, dan patung-patung, rijsun min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, hindari olehmu. 3 ayat ini kata para ulama, ada yang mengatakan yang pertama dan kedua dimansuh oleh ayat yang ketiga ini. Tetapi para ulama bilang enggak, ini bukan ayat nas dan mansuh, tapi ini adalah ayat dakwah kata mereka. Ya, yaitu ada tahap, ada step dakwah di mana ketika kita turun berdakwah di komunitas yang pecinta khamar, jangan haramkan dulu khamar itu. Di mana tempatnya? Itu di Irian tuh. Di Papua itu. Daerah pedalaman yang masih memegang sukunya. Itu kalau enggak minum, kalau kita datang enggak disuguhi khamar, wah itu enggak memuliakan tamu namanya. Berlaku ini masih. Makanya ayatnya enggak dihilangkan. Kalau ayatnya dihilangkan atau dimansuh, nggak boleh ada dalam Al-Quran. Dan saya sependapat dengan yang ketiga ini. Karena tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali semuanya berlaku sampai hari kiamat. Terus bagaimana dengan hukum-hukum dalam Al-Quran? Hukum potong tangan, hukum kisos, hukum rajam, hukum memotong bagian-bagian tertentu yang dipotong oleh orang lain berlaku. Hari ini kita bilang gak berlaku. Nanti akan tiba zaman nanti akan berlaku. Dulu kami berpikir tentang melepaskan hamba sahaya. Kan banyak dalam Al-Quran. Barang siapa yang zihar pada istrinya. Zihar ini begini. Ada laki-laki suami bilang sama istri, kamu ini kok mirip ibuku. Dalam keadaan marah. Dan itu potensinya negatif. Nggak boleh disampaikan. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 3, 4, 5 diterangkan dengan baik. Barang siapa laki-laki yang menzihar istrinya, yang pertama dia tahriru raqabah, melepaskan hamba saya. Kami pas di Libya mikir kami, kenapa ya? Padahal sekarang hamba sahaya tidak ada. Baru datang guru kami, bilang gini, hari ini tidak ada hamba sahaya. Kan perjalanan dunia ini kita nggak tahu. Akan tiba masa nanti di mana perang berkecamuk, sana perang yang ini menang, dapat harta rampasan. Harta rampasan itu ada mobil, ada motor, ada rumah, ada isinya. Isinya ada perempuan-perempuan yang dijadikan hamba sahaya pada orang yang menang perang. Maka berlaku hukum. Kita tidak tahu apakah hukum itu akan berlakunya kapan, kita tidak tahu, tetapi tidak ada satupun ayat Al-Quran kecuali semuanya bersifat khalidah, kekal sampai hari kiamat. Gitu ya Pak ya. Yang lain silakan. Udah dulu ya. Nanti terlambat kita bangun ini. Kalau teruskan ini bisa sampai malam kita ini.
Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga kajian pada kesempatan hari ini bermanfaat insyaallah. Dan mari kita bersungguh-sungguh bertadarus Al-Quran. Semoga bulan nuzul Quran ini, bulan yang penuh rahmat ini, menjadi bulan atau momen terpenting dalam kehidupan kita. Dan insya Allah menjadi asbab pembebas kita dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri, sempurnakan majlis ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.